nakakalibog ka kasi talaga tingnan mo yung sides. Mas nakakalibog ka pa nga kaysa sa... Kalian pernah nggak sih berandai-andai jadi CEO perusahaan ternama? Dan saking duitnya kebanyakan sampai bisa bikin ternak. Bukan ternak bebek atau ternak ikan lele, tapi ternak sugar baby, biar bisa dijatahin setiap malam. Fantasi ini pun diangkat dalam layar lebar sama tetangga negara kita, yaitu Filipina. Pada film ini dikisahkan seorang sugar baby yang jatuh ke dalam pelukan om-om kaya yang merupakan ayah dari temannya sendiri. Film bergenre trailer ini pun memperlihatkan dendam dari gadis cantik ini terkait masa lalunya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film bermula di sebuah sekolah di mana saat itu seorang siswi bernama Beth sedang membela temannya yang dikerjai oleh beberapa cowok nakal di kelasnya. Beth pun dengan berani menegur cowok-cowok nakal itu, hingga akhirnya temannya yang bernama Ana itu berhenti diganggu. Di sana mereka berdua pun berkenalan dan mengobrol lebih jauh. Ana pun berterima kasih kepada Beth karena telah membelanya di kelas tadi. Dan setelah berbincang-bincang, Ana pun akhirnya semakin mengenal Beth yang ternyata merupakan seorang siswi pindahan dari kota lain. Di sana ia pun akhirnya menjadikan Ana sebagai teman dekat pertamanya. Obrolan pun berjalan hingga akhirnya Beth tahu jika ayah dari Ana masih hidup dan belum menghadap ke sang pencipta. Ia pun dengan berani bertanya tentang umur dari ayahnya untuk intro kepada sesuatu hal yang lebih jauh. Di sana Beth akhirnya mengetahui jika Ana merupakan anak dari pria parubaya yang sangat kaya di lingkungan itu. Sepulang sekolah, Ana pun makan bersama dengan keluarga kecilnya itu. Di sana ia bercerita tentang teman barunya yang bernama Beth. Dan pada kesempatan itu pula, Ana meminta izin kepada orang tuanya untuk mengundang Beth saat acara ulang tahun ayahnya nanti. Tanpa pikir panjang, Beth pun akhirnya diizinkan untuk bergabung ke dalam pesta ulang tahun ayahnya itu. Ayah dari Ana yang bernama Conrado pun masuk ke kamar bersama istrinya. Dengan niat mengecek file kerjaan dari kantor, ia pun membuka laptopnya. Dan betapa terkejutnya Mr. Conrado ini melihat suguhan foto sur dari sekretarisnya yang ada di kantor. Dengan sigap, Conrado pun menutup laptopnya sebelum ketahuan sama istrinya. Dan untuk mengalihkan perhatian istrinya itu dari ulah nakalnya, Pak Kun pun mengajak istrinya untuk melakukan aktivitas yang tentunya sudah halal untuk mereka lakuin. Ya kalian tahulah pasti arahnya kemana. Keesokan harinya, Pak Kun yang berada di kantor pun mengadakan pesta kecil untuk mengapresiasi kinerja dari tim marketing. Karena target perusahaan di bulan itu sudah tercapai. Okay guys, good job, good job. Adjourn. Setelah selesai dengan urusan formalnya, ia pun masuk ke ruangan pribadi bersama dengan sekretaris yang bernama Karen. Di sana Karen pun dengan bangga bertanya tentang rating dari foto semalam. Tapi Pak Kon akhirnya malah marahin dia karena kebarbaran sekretarisnya itu hampir saja bikin rumah tangganya jadi hancur. Karen akhirnya menangis karena dimarahin. Di saat bersamaan diperlihatkan flashback beberapa hari lalu ketika Karen beserta Pak Kon sedang berduaan di kantornya. Malam itu hubungan antara mereka berdua masih sebatas bos dan sekretaris. Namun Pak Kon ini berinisiatif untuk memberikan apresiasi karena tadi Karen ini habis presentasi di depan klien yang akhirnya ngebantu perusahaan itu dapetin kontrak dari kliennya. Dengan ditemani air kedamaian, mereka berdua pun menikmati minuman tersebut dan akhirnya obrolan perlahan masuk ke ranah pribadi. Malam itu, Pak Kon ini curhat ke Karen tentang istrinya yang super cemburuan. Tapi Karen menganggap hal itu biasa, mengingat paras dari Pak Kon yang sangat menarik dan membuat para wanita dimabuk kepayang. Ternyata ucapan tersebut menjadi jembatan antara hubungan gelapnya bersama Pak Kon ini. Dan karena situasi fisik yang sudah naik dan kondisi yang aman, ditambah lagi pengaruh suara-suara bisikan Saiton yang bilang, kapan lagi oi mumpung sepi. Dan terjadilah pertarungan yang sangat menguras keringat. Kembali ke masa sekarang, di mana hari itu Pak Kon ini memilih untuk lembur sembari menyelesaikan beberapa pekerjaan tambahan. Saat itu ia sedang merasa cukup ngantuk dan berinisiatif untuk ngebuat kopi biar matanya bisa ngejreng sampai kerjaannya selesai. Tapi betapa terkejutnya Pak Kon
Karena pas dia balik ke ruangannya, ternyata ada Karen, si sekretaris yang belum pulang. Putang ina Karen. Di sana si Karen pun curhat kalau dia nggak bisa ngelupain malam yang syahdu antara mereka berdua. Dan di sini Karen mengungkapkan kalau dia jatuh cinta sama si Pak Kon. Meskipun dia tahu kalau Pak Kon sudah punya pawang atau istri. Dan akhirnya kayak kucing yang dikasih ikan, Pak Kon pun langsung menghap umpan dari Karen itu. Dan lagi-lagi itu pun terjadi lagi. Tanpa disangka ternyata Melba si istri Pak Kon ini punya perasaan gak enak. Dia pun khawatir suaminya ini diculik atau lebih buruk lagi terjebak di lift sama mbak-mbak semok. Dan akhirnya ia pun nitip ke pembantunya untuk jaga rumah selagi ia nyusulin Pak Kon ke kantornya. Di sana Pak Kon yang sedang berkuda pun terkejut atas kedatangan istrinya. Namun dengan jutsu yang refleks keluar dari Pak Kon, akhirnya ia pun bisa pulang dengan selamat bersama istrinya, tanpa tercium aksinya sama sekali. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Sesuai janji, Ana pun mengajak Beth untuk datang ke pesta yang cukup meriah tersebut. Di pesta yang sangat ramai itu, akhirnya Beth bisa bertemu dan berkenalan dengan Pak Kon itu. Di sana Beth pun ikut duduk bersama. Dan akhirnya dengan berani ia pun menyentuh paha dari om-om kaya itu dengan maksud menggodanya. Beth yang bermain mata dengan Pak Kon pun seakan meminta om-om kaya ini untuk menjadi sugar daddy-nya. Untuk sekedar meringankan biaya hidup dan membayar uang sekolahnya. Namun dengan keteguhan hati dan tekad yang sangat kuat, Pak Kon ninggalin Beth tanpa sepatah kata pun. Namun Beth tak terlihat putus asa sama sekali. Waktu pun terus berlalu dan ternyata kini Pak Kon dan Beth terus terhubung secara virtual. Pak Kon diketahui selalu mendapatkan asupan bahan dari Beth lewat kiriman pap dan video call. Dan hal itu membuatnya tak kuasa menahan diri dan akhirnya pengolahan sumur keramat pun terjadi. Suatu hari Beth yang lagi tertidur pulas harus terbangun dengan gelisah karena memimpikan suatu tragedi di masa lalunya. Ia yang terbangun pun dikagetkan lagi dengan kehadiran temannya yang bernama Carla. Carla ini merupakan sahabat lama dari Beth yang selama ini selalu menemaninya baik suka maupun duka. Bahkan saking dekatnya mereka berdua, tak jarang Carla dan Beth saling memuaskan raga satu sama lain. Padahal kita dapat melihat bahwa mereka berdua sama-sama kaum Hawa. Di suatu malam, Pak Kon yang lagi lembur mendapatkan ultimatum dari Beth. Ia mengirim foto jika dia sedang bersama dengan Ana di rumah. Ia pun langsung panik dan cepat-cepat menancap gas menuju rumahnya. Dan di sana ia disambut dengan penampakan yang cukup membuat dia jadi salting. Karena Beth sedang berada di rumahnya dan siap untuk makan malam bersamanya. Oh, mahal! Mabili nga niyan. Hello po. Malam itu Melba, ibu dari Ana, menceritakan tentang kehidupan pribadi Beth kepada Pak Kon itu. Di sana Beth mengaku jika ia mendapatkan biaya untuk kehidupan sehari-harinya dari bisnis online dan live streaming sambil main FF. Pak Kon yang tahu jika Beth berbohong pun akhirnya jadi semakin salting. Di tengah percakapan malam itu, Beth pun tak lupa juga menggoda Pak Kon menggunakan kakinya. Hal itu membuat Pak Kon agak mati kutu. Bahkan Beth pun sengaja menjatuhkan barang agar ia dapat menyentuh hotdognya. Kunin ko lang. Sontak Pak Kon pun mimiknya menjadi aneh. Namun istri Pak Kon malah mengira suaminya sedang tidak enak badan. Kemudian mengajaknya untuk beristirahat. Malam harinya Pak Kon pun terbangun karena mimpinya yang kurang enak. Ia pun akhirnya ke dapur untuk minum sebentar. Tapi lagi-lagi ia dikejutkan sama Beth yang ternyata nginap di sana. Malam itu juga Pak Kon meminta kepada Beth untuk mengakhiri hubungan gelapnya itu. Karena dia baru dapat pencerahan jika selingkuh itu adalah perbuatan dosa. Tapi Beth dengan keras menolaknya dan mengancam kalau hubungan mereka sampai berakhir, maka dokumentasi hubungan mereka berdua bakalan diviralin dan bahkan bakal dijual di web. Karena merasa tak berdaya, akhirnya Pak Kon pun larut dalam permainan dari Beth, di mana ia berkali-kali rela untuk berbohong pada istri demi menemani dan memuaskan hasrat dari Beth yang tergolong tinggi itu. Suatu siang Pak Kon dan istrinya sedang belanja di mall. Dan saat itu tiba-tiba Beth kembali mengirimkan pesan untuk segera menemuinya. Beth pun berjanji bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka berdua. Dengan berhati-hati Pak Kon pun mengikuti arah dari Beth yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah hotel bintang 5. Saat itu Pak Kon disambut oleh seorang gadis lain yang ternyata adalah Carla.
Di sana Pak Kon pun dipaksa untuk menggas kedua wanita ini secara bersamaan. Namun sebelum itu Beth telah melarutkan obat tidur ke dalam minuman Carla. Hal itu pun membuat Carla menjadi tepar duluan. Dan akhirnya Beth bisa membunuh Pak Kon di hari itu. Beth pun menaruh barang bukti di tangan Carla agar terhindar dari hukuman. Dan film pun berakhir dengan menjelaskan bahwa Beth menderita kelainan mental akibat trauma dari masa lalunya. Ia dipaksa untuk mempusreng ayahnya sendiri. Hingga Beth pun menjadi tertarik dengan pria parubaya untuk menyalurkan dendamnya. Dan di akhir cerita Beth pun menghapus semua email yang menjadi jejak dari sepak terjangnya selama ini. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.